Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap membuka jalan bagi putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres menuai polemik tidak hanya di masyarakat tapi juga di internal Hakim Mahkamah Konstitusi. Apa yang terjadi, saudara? Bersama saya sudah hadir Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Profesor Arief Hidayat. Prof. Arief, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Niluh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, dalam sebuah forum baru-baru ini Anda menyatakan bahwa Anda sedang berkabung sistem negara saat ini sudah jauh dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ramai sekarang jadi perbincangan. Kenapa Prof mengeluarkan sampai statement itu? Apa yang saya sampaikan di forum konferensi hukum nasional itu semata-mata kecintaan saya pada negara Republik Indonesia. Negara Indonesia itu menganut paham negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara itu harus berdasarkan pada amanah tersebut. Tetapi pada akhir-akhir ini, saya merasakan ada tren, ada gejala untuk menjauh dari Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, saya mempunyai rasa prihatin yang mendalam dan saya mengingatkan kembali kepada seluruh stakeholder, apakah stakeholder itu berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif, terutama saya mengingatkan pada orang-orang stakeholder yang terlibat sebagai pengemban hukum, pengemban kehidupan bernegara di bidang politik, sosial, budaya, supaya kita kembali menuju sebagaimana yang sudah diwariskan oleh the founding fathers. Karena jalan itu, roadmap itulah yang bisa kita gunakan untuk menuju kejayaan bangsa Indonesia menjadi aman, tertib, adil, dan makmur. Publik ini mengasumsikan bahwa pernyataan Prof ini berkaitan dengan putusan MK kemarin yang memang ada dissenting opinion. Anda adalah termasuk orang yang tidak setuju dengan putusan MK itu atau berbeda pendapat. Karena negara Indonesia adalah negara berketuhanan, maka saya mengharapkan kita bisa menjalankan hukum sesuai dengan sinar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada kegelisahan. Kita itu bertanggung jawab tidak sekedar kepada nusa dan bangsa, tapi bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam terminologi saya seorang Muslim, itu loh kok begitu, kita jangan sampailah kita menjadikan hukum diplesetkan ke sana kemari, mari kita tegak lurus menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya itu. Apa yang terjadi pasca putusan MK itu, Prof, menurut Prof memang sudah merusak konstitusi negara kita dengan memperbolehkan itu? Saya menjadi hakim konstitusi sudah 12 tahun. Saya menemukan keganjilan dan keanehan-keanehan pada waktu menangani perkara ini. Apa saja itu, Prof, keanehan yang Anda rasakan? Keanehan-keanehan itu saya sudah tidak bisa berkomentar banyak, mohon maaf. Baca keanehan-keanehan itu sudah saya tulis di dalam dissenting opinion saya. Tapi kalau kita bicara soal putusan MK kemarin ya, Prof, kan ada dissenting opinion dari 4 hakim, dari total 9 hakim ada 4 yang tidak atau berbeda pendapat. Kemudian ada juga2 hakim yang mengabulkan tapi tidak mengabulkan. Ya, karena dia namanya bedalah pandangannya itu. Begitu ya soal. Iya, betul. Itu hal yang wajar, hal yang biasa terjadi dan yang tadi itu, yang 2 itu bisa dimasukkan sebagai yang sependapat begitu, Prof. Ini mohon maaf Mbak Niluh, saya tidak boleh berkomentar mengenai hal ini, tetapi saya di dalam dissenting opinion saya memaparkan fakta bahwa perkara 90 itu pernah dicabut. Kemudian pencabutan itu ditarik kembali, maka saya berpendapat di dalam dissenting saya mengatakan ini semestinya digugurkan. Karena menurut saya berdasarkan PMK ini bisa menurunkan marwah dan bermain-main atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Itu yang bisa saya sampaikan dan itu sudah saya sampaikan di dalam dissenting opinion saya. Kalau terkait dengan pelaporan yang ditujukan kepada Hakim MK, bagaimana Prof? Apakah Anda ingin mengomentari itu? Sekarang masyarakat sudah menilai marwah Mahkamah Konstitusi menjadi terpuruk. Oleh karena itu saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Padahal nanti pada tahun 2024-2025
kita mempunyai tugas menjalankan kewenangan dan fungsi yang sangat berat, yaitu mengadili persoalan pilpres, pileg, dan pilkada. Oleh karena itu, marwah Mahkamah Konstitusi supaya mendapat kepercayaan kepada publik lagi, kita sudah bersepakat untuk membentuk MK-MK. Kita harapkan MK-MK dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya apakah betul ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim. Dan kemarin sudah melakukan sidang yang pertama, MK-MK itu mengundang para pelapor. Ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalin. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya. Tapi ini menunjukkan ada ya kegawatan dari segi waktu. MK-MK ini diharapkan segera secepatnya memutus apakah betul ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh para hakim. Oke, supaya jadi clear juga semuanya ya Prof. Ya, betul. Apakah keputusannya apapun, nanti masyarakat supaya percaya dengan MK-MK. Dan kita harapkan semuanya dapat dibuka oleh MK-MK. Anda optimis, Prof, dengan MK-MK ini kemudian nanti putusannya akan mampu mengembalikan lagi kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi? Siapa yang tergabung atau yang diminta untuk menjadi anggota dari MK-MK, itu adalah tokoh-tokoh yang mempunyai integritas, mempunyai kapasitas, mempunyai kompetensi yang luar biasa. Baik, tentu itu hal yang saat ini ditunggu kalau memang putusan MK-MK ini setidaknya bisa memperkuat lagi marwah dari MK, karena posisi Mahkamah Konstitusi ini jadi lembaga yang sangat krusial, apalagi berkaitan dengan pengujian materi kalau sudah berkaitan dengan pemilu dan lain sebagainya. Iya, tapi nanti dia memutus sengketa perkara yang diajukan ke mahkamah baik dalam pileg, pilpres maupun dalam pilkada di tahun mendatang. Betul. Setelah nanti hari pencoblosan ini akan banyak sekali yang bertaruh di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita di mahkamah biasanya mengharapkan bahwa semua persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pileg, pilpres, dan pilkada dapat berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, fair play, sesuai dengan asas-asas pemilu, sehingga tidak diperlukan lagi diajukan ke mahkamah karena sudah bisa terselesaikan, dilaksanakan secara baik-baik saja menurut asas-asas yang dianut di dalam pemilihan umum. Sehingga semakin sedikit yang perkara yang diajukan ke MK itu akan lebih baik daripada kalau semua perkara dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Harapannya seperti itu ya Prof, tapi pada kenyataannya kan setiap pemilu MK selalu dipenuhi dengan pertaruhan hasil pemilu dilakukan di sana gitu, di Mahkamah Konstitusi. Tentu nanti kita akan lihat. Harus ada pendidikan politik bahwa orang yang berkontestasi di dalam pilpres, berkontestasi dalam pileg dan pilkada, kita harapkan kedewasaannya dalam berpolitik. Beliau semua para tokoh nasional dan tokoh daerah ini mempunyai kesadaran, mempunyai kultur, siap menang tapi juga siap kalah apapun yang akan terjadi. Tapi itu harus diadap, seluruh penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tugas kewenangannya dengan baik, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan konstitusi. Prof, kalau Anda sendiri melihat banyaknya elemen masyarakat yang muncul dalam jelang pemilu untuk melakukan uji materi, bagaimana Prof Anda sendiri melihat itu? Begini, Mahkamah Konstitusi mau tidak mau memang sebagai jalan terakhir di dalam negara yang demokratis berdasarkan hukum. Hak konstitusional warga yang merasa dirugikan itu mempunyai hak untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, apapun saja. Oleh karena ada sengketa yang demikian, ada anggapan yang demikian, maka memang sebaiknya diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi daripada melalui penyelesaian-penyelesaian bukan secara hukum. Dan itu wajar saja ya Prof ya, banyak terjadi jelang pemilu. Itu sudah sangat sesuai dan itu memang kita harapkan bersama bisa diselesaikan. Oleh karena itu dibutuhkan Mahkamah Konstitusi, badan-badan peradilan, dan penyelenggara pemilu
yang betul-betul mampu berbuat adil, mempunyai integritas, menjalankan semua tugas kewenangan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tantangan menurut Prof sebagai hakim konstitusi yang sudah begitu lama menduduki posisi ini, bahkan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga, apa tantangan terberat bagi Mahkamah Konstitusi ke depan, Prof? Kalau saya melihat begini, ada perkembangan yang positif di dalam kita bernegara, terutama di dalam menjalankan hukum. Khususnya pada waktu ada perkara-perkara yang menyangkut pemilu ini, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Bahwa ada hal-hal yang merasa dirugikan, merasa tidak memperoleh keadilan, tidak memperoleh kepastian, maka mengajukan ke mahkamah. Tapi trennya itu ke arah yang positif. KPU sekarang ini menurut saya sudah menjalankan tugas fungsinya sebagai penyelenggara pemilu dengan sebaik-baiknya. Bawaslu yang ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu sudah melakukan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian di penyelenggara pemilu sudah diadakan satu lembaga baru yang namanya, yang dulu sudah berlaku, tapi ini sekarang DKPP yang dirintis oleh Prof. Jimmy Sidiki sudah memberikan tugas dan menjalankan kewenangannya secara baik. Sehingga kita harapkan tren yang sudah ke arah yang positif pada tahun 2019 dan kemudian pilkada sesudahnya itu bisa lebih baik lagi. Seluruh data-data, bukti-bukti yang ada itu sekarang lebih baik dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apapun itu, maka kita mempunyai dasar yang kuat, mahkamah mempunyai dasar yang kuat untuk memutus dengan seadil-adilnya sehingga bisa memuaskan seluruh pihak-pihak yang bersengketa. Dan itu semua tentu dimulai dengan integritas dari masing-masing hakim konstitusi ya, Prof? Integritas dan etiket baik seluruh komponen bangsa untuk bernegara dengan sebaik-baiknya. Mau bisa menang, bisa kalah, dan itu ada kesadaran untuk menerima itu. Nah, itu yang paling penting. Profesor Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Mbak Niluh.